tambahkan. Arut menurut etimologi berasal dari kata aridhoh yang berarti melintang atau menghala, yaitu kayu yang melintang di dalam rumah. Sedangkan menurut istilah, ilmu arut adalah ilmu yang membahas pola pikir syair Arab untuk mengetahui wazan yang salah dan benar. Kata qawafi adalah jamak dari qafiyah yang menurut etimologi berarti di belakang leher. Menurut istilah, ilmu qawafi adalah ilmu yang membahas ujung kata di dalam bait syair yang terdiri dari huruf akhir yang mati di ujung bait sampai dengan huruf hidup sebelum huruf mati. Pembahasan qawafi meliputi nama-nama huruf, nama-nama harokat, nama-nama qafiyah, dan noda-nodanya. Peletak batu pertama ilmu arut dan qawafi ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan Al-Azdi Al-Basri Syekh Shibawai. Ia dilahirkan di Basra pada tahun 100 Hijriah dan meninggal di sana pada tahun 170 Hijriah. Manfaat ilmu arut dan qawafi dapat membedakan syair dengan nasar, dapat menghindari campur aduknya bahar-bahar syair atau sama lain, dapat menghindari kejanggalan wazan dengan perubahan yang terlarang, dapat membedakan wazan-wazan yang benar dengan wazan yang salah. Pengertian bahar. Bahar adalah wazan tertentu yang dijadikan pola dalam mengubah syair Arab. Takti menurut bahasa adalah masdar dari qata'a yang berarti memotong. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu arut, takti itu adalah memotong-motong bait syair menjadi beberapa bagian atau juz sesuai dengan tuntutan taf'ilah dalam wazan syair baik huruf-hurufnya maupun vokal dan konsonannya. Tulisan yang digunakan dalam takti adalah khat arudi. Yang ditulis dalam khat arudi adalah setiap huruf yang diucapkan walaupun tidak ada dalam khat imla'i yang tidak diucapkan, tidak ditulis dalam khat arudi sekalipun tertulis dalam khat imla'i. Pemotongan bait dalam takti ini tidak sekedar dicocokkan dengan salah satu taf'ilah yang 10 macam, tapi harus sesuai dengan taf'ilah yang sudah ditentukan dalam wazan syair tertentu atau bahar. Kemampuan seseorang dalam takti ditentukan dengan kemahirannya dalam menganalisis bahar-bahar syair. Sebelum sampai kepada pembahasan tentang bahar-bahar syair, sekedar gambaran dalam takti, kita kemukakan di sini salah satu cara yang biasa digunakan untuk memudahkan dalam takti, yaitu dengan memberikan lambang garis miring untuk huruf hidup dan lambang nol atau sukun untuk huruf mati. Untuk penerapan taktiknya, kita bisa melihat di dalam gambar tersebut, yakni ada syair dan juga cara mentaktiknya. Pengertian buhur al-syir al-mumtazijah ialah bahar-bahar yang menggunakan taf'ilah campuran dari yang 5 huruf seperti fu'ulun, fa'ilun dengan taf'ilah yang 7 seperti mustaf'ilun, mutafa'ilun. Yang termasuk dalam kelompok campuran ini ada 3 bahar, yakni yang pertama tawil, madid, dan bahar basit. Bahar tawil mempunyai 8 taf'ilah yaitu fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Dalam bahar tawil hanya ada bait tam, tidak masuk ke dalam bahar tawil macam-macam bait seperti bait majzu, bait masyhur, dan bait manhuk, dan itulah sebabnya bahar ini disebut dengan bahar tawil. Dorobnya bahar tawil itu ada 3 macam, yaitu dorob sahih, dorob mabghudah, dorob madhub. Dorob sahih mafa'ilun, dorob maqbud mafa'ilun, dorob maqbudah fu'ulun mafa'ilun. Pertama, bahar tawil maqbudah dengan dorob sahih mafa'ilun mafa'ilun, dan syairnya idza ma ataka dahru yawman binakbatin fa'afzi' laha sabran wa awsi' laha sadran. Itu kan sudah ada contohnya mentaktiknya, terus bisa dilihat sendiri di situ. Bahar tawil maqbudah dengan dorob maqbud, contoh syairnya wabil himmatil ulya itarqa ilal ula faman kana ala himmatakana adhara. Nah, di situ juga ada contoh taktiknya. Yang ketiga, bahar tawil arut maqbudah dengan dorob madhub. Contoh syairnya sunin nafsa wahmiluha ala ma yazinuha ta'isha lima wal qawlu fika jamilu. Di situ ikut wazan fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun.
Zihab-zihab yang diperbolehkan terjadi pada bahar tawil yang pertama adalah taf'ilah fa'ulun. Yang kedua, taf'ilah mafa'ilun yang terdapat pada hashfu diperbolehkan sehingga mendapat zihab qabdu yang menjadi mafa'ilun. Yang ketiga, taf'ilah mafa'ilun juga diperbolehkan mendapat zihab kaf sehingga menjadi mafa'ilu. Zihab ini dianggap jelek oleh Al-Khalil tapi dianggap baik oleh Al-Khashi. Contohnya, ala rubba yaumin laka minhu nansoli wala siyama yaumin bidarihi juljuli. Cara untuk mentakti. Yang pertama, tulis syair. Yang kedua, tulis sesuai pengucapan. Yang ketiga, dipotong-potong. Yang keempat, letakkan rumus mutaharrik atau sukun. Yang kelima, memilih taf'ilah. Yang keenam, menggunakan bahar yang sesuai. Yang ketujuh, menentukan zihab dan ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qamata tadaw wa almis minhuma lamimas soba jaat biroyal korongfuli. Di situ bahar tawil mengikuti wazan fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun.